Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Sahabat keluarga muslim, kembali lagi kita di program Halo Ustaz. Ada pertanyaan, insyaallah ada jawabannya. Bersama saya Ruci Ardi akan menemani antum semuanya di 30 menit ke depan yang nantinya kita akan membahas 3 pembahasan dengan narasumber kita insyaallah sudah sangat faqih dalam keilmuannya. Sebelum saya bacakan pertanyaan demi pertanyaan nanti akan kita bahas ya teman-teman. Nanti di segmen pertama kita akan membahas sesuatu yang menarik lah ya. Saya ingin menyapa terlebih dahulu apa kabarnya hari ini. Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan teman-teman semuanya dimudahkan oleh Allah dalam segala kegiatan, dalam segala aktivitas, dan jangan lupakan yang namanya ibadah ya teman-teman. Ibadah wajib maksudnya. Nah teman-teman, di segmen yang pertama nanti kita akan membahas tentang kuburan teman-teman. Kuburan ini tentu kita tidak asing ya dengan yang namanya kuburan. Namun sebelum saya bacakan detail tentang apa yang akan kita bahas di kuburan, saya ingin mengajak terlebih dahulu untuk terus berdonasi ke Salam TV Peduli agar kami bisa terus beroperasional untuk menyampaikan pesan-pesan kebaikan. Kemudian saya mengajak juga untuk bergabung di program Halo Ustaz dengan cara chat ke nomor WhatsApp 085296671046. Apabila antum semuanya memiliki pertanyaan dan memerlukan jawaban dari sudut pandang agama, silahkan tanyakan langsung. Baik, di segmen yang pertama ini kita hubungi Ustadz Taufik. Halo Ustadz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bolehkah merawat kuburan dan sampai mana batasannya? Mohon pencerahan Ustadz. Ya, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'du. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Berkaitan dengan kuburan, ini tentunya menjadi tempat terakhir bagi orang yang telah meninggal dunia. Dan manusia itu dimuliakan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Walaqad karramna bani Adam." Kami telah memuliakan anak keturunan Adam. Di antara bentuk pemuliaan kepada manusia adalah bahwa jasadnya ketika dia meninggal dunia itu dikubur. Dan kuburannya itu tidak boleh diganggu atau dihinakan. Sehingga seseorang tidak boleh mengencingi kuburan atau buang air di kuburan atau melakukan hal-hal yang tidak baik dan termasuk merendahkan terhadap kuburan. Kuburan siapa saja, seseorang tidak boleh menghinakan Bani Adam. Makanya Islam tidak membolehkan, hatta orang kafir sendiri pun dalam keadaan perang tidak boleh dimutilasi. Karena itu termasuk bentuk ya tidak memuliakan Bani Adam. Kemudian ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah. Di satu sisi Nabi SAW mengingatkan kita tentang kuburan. Karena banyak kesyirikan di zaman dahulu itu sebab awalnya karena memuliakan kuburan. Karena mereka ya ingin memuliakan orang-orang yang ada di dalam kubur itu karena mereka orang saleh. Ya, karena mereka mungkin nabi, karena mereka orang-orang yang dekat dengan Allah, yang jauh dari dosa. Sehingga untuk memuliakan orang ini awalnya niatnya hanya sekedar ya untuk merawat, membersihkan. Tapi lama-kelamaan terjadilah praktek kesyirikan di sana. Di mana sebahagian manusia bahkan kaum muslimin meminta doa kepada orang yang berada di dalam kubur. Ini termasuk perbuatan syirik. Sehingga Nabi SAW ya membuat batasan kepada kita agar menjauhi perkara-perkara yang dapat menjerumuskan kita nantinya pada akhirnya kepada kesyirikan. Makanya Nabi SAW melarang kita menjadikan kuburan beliau sebagai masjid. Ya, nah, begitu juga dengan kuburan-kuburan yang lainnya. Dan juga membangun masjid, maksud kami membangun kuburan dilarang oleh Rasulullah SAW. Bahkan Nabi SAW ya memerintahkan kepada Ali radhiyallahu anhu untuk meratakan kuburan-kuburan yang dibangun dan menyisakan hanya sekitar 1 atau 2 jengkal saja sebagai bentuk penanda. Jadi sampai mana batasan kita boleh merawat kuburan? Yakni dengan memberikan nisan ya sebagai alamah, sebagai tanda bahwa itu adalah kuburan ya. Kemudian dengan meninggikannya dari tanah dasar itu sekitar 1 atau 2 jengkal ya supaya orang tahu bahwa itu adalah kuburan. Hanya sebatas itu saja.
Adapun membuat bangunan atau mungkin batu bata walau setinggi 10 cm atau 20 cm itu tidaklah diperbolehkan karena termasuk perkara ya yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hada wallahu taala alam. Iya, syukran jazakallah khairan Ustadz Taufik atas penjelasan dan jawabannya, Masya Allah. Nah, ini kuburan nih teman-teman ya. Dan kalau kita lihat di Indonesia ya mungkin, karena saya tinggal di Indonesia, jadi saya nggak banyak lihat kuburan yang di luar. Sejatinya di Indonesia itu sangat baik ya kalau untuk merawat itu. Bahkan merawatnya itu sampai lebih gitu ya bahasanya. Tadi disampaikan oleh Ustadz Taufik bahwasanya kuburan itu tidak boleh dihinakan teman-teman. Dihinakan itu dalam arti kita bahkan nggak boleh duduk di atas kuburan. Nah itu nggak boleh teman-teman. Kita nggak boleh berkata-kata kotor dan lain sebagainya. Bahkan masuk kuburan aja ada salamnya gitu kan. Artinya memang kita harus memuliakan juga. Tapi bukan disembah ya, beda. Nah kita menghormati lah. Kemudian yang paling banyak terjadi adalah ya atau yang kita khawatirkan terjadinya praktek-praktek kesyirikan di kuburan ini teman-teman. Nah praktek kesyirikan itu contohnya seperti apa? Contohnya misalnya ada kuburan orang yang dianggap pada masa hidupnya itu dia orang yang soleh gitu ya. Nah karena dia orang yang soleh bahkan dia sudah meninggal pun dia masih dimintain doa teman-teman. Bayangin orang yang hidup minta doa sama yang meninggal. Kan gimana gitu ya. Kan harusnya orang yang meninggal itu yang mengharapkan doa dari orang yang masih hidup. Seperti itu aturannya. Harusnya seperti itu. Dan lagi seperti yang saya sampaikan tadi, merawatnya ini sampai melebih-lebih ya di Indonesia ini khususnya. Banyak sekali yang saya jumpain atau mungkin teman-teman juga lihat bahwasanya kuburan-kuburan yang ada di sekitar kita itu sangat cantik sekali teman-teman. Sangat indah ya. Bahkan sampai ada yang di keramik, minimal di semen lah ya, dipugar lah, dia nggak tanah doang tapi tanahnya itu kayak ada di di marking ya, bahkan ada yang bertingkat sedikit ya, ada semen-semen yang bertingkat sedikit, ada yang dikeramikin sedikit biar cantik. Nah ini ternyata nggak boleh teman-teman ya, kalaupun kita mau sebagai alasannya itu sebagai tanda ya, tandanya itu hanya sekedar boleh batu teman-teman. Nah itu yang boleh jadi ternyata di keramik, di semen dan lain sebagainya atau mungkin sampai bertingkat itu nggak boleh ya teman-teman. Jadi ada batasannya bagaimana kita boleh merawat kuburan itu ada batasannya. Nah kalau hanya sekedar kita kasih batu sebagai penanda itu boleh teman-teman. Tapi kalau sampai kita semen, keramik dan lain sebagainya itu yang sampai pada tahap bertingkat-tingkat itu tidak boleh. Ya wallahualam, nanti akan kita lanjutkan di segmen berikutnya. Jangan kemana-mana, tetap di program Mahal Ustadz. Ustadz, bolehkah perempuan safar tanpa mahram dengan tujuan menuntut ilmu? Mohon pencerahannya Ustadz.